Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras kian mahal, beras oplosan, beras lama, dan beras medium laris di pasar induk Brebes karena harganya murah. Pajak bumi bangunan Kota Soli naik 300%, warga mendesak Pemkot Solo kaji ulang karena warga makin tercekik dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Di tangan seorang pekerja bangunan di Kabupaten Klaten, limbah bambu disulap menjadi cangkir cantik bernilai ekonomi tinggi. Ya, musim durian telah tiba. Tak hanya petani, pecinta durian ikut sibuk memanen durian lokal Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Cita rasa yang legit membuat durian Jatinegara selalu diburu. Memasuki masa panen, kampung durian di Jatinegara, Kabupaten Tegal ini tak pernah sepi. Para penggemar durian sampai turun gunung untuk bisa menikmati durian lokal daerah setempat. Mereka berburu durian yang baru dipanen dan matang di pohonnya. Durian lokal Jatinegara memang sangat diburu karena rasanya yang istimewa. Selain buahnya yang tebal, rasanya yang legit jadi incaran para pecinta durian. Apalagi di desa ini, warga bisa dengan leluasa memilih durian sampai menikmati durian langsung di depan rumah warga. Ini kan kita bisa makan di sini langsung, terus bisa nyicipi secara langsung, dan harga lumayan ya terjangkau lah kalau jumlahnya. Kalau kualitas duriannya lebih fresh atau gimana? Kita sini baru-baru semua ini, Baru. lebih baru semua. Kalau dibandingkan dengan yang di jalan, pinggir jalan itu, Kalau jalan itu harganya hampir ditawar, kalau di sini kan harganya bisa ya lanjut kompromi kasih. ya. Penggemar durian itu kebanyakan mencari durian yang berwarna kuning mentega, itu paling banyak yang dicari karena durian mentega itu rasanya lebih manis dan mempunyai warna yang sangat menarik. Harga durian lokal Jatinegara Tegal juga tidak membuat kantong bolong. Durian berkisar Rp25.000 hingga Rp50.000 per buah. Jika Anda penasaran dengan lezatnya durian Jatinegara, segeralah berburu sekarang sebelum masa panen raya usai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, jika biasanya kuliner mangut menggunakan ikan kepala manyung, tidak dengan sebuah warung di Kabupaten Pati. Kuliner pedas dengan kuah santan itu diberi ikan bandeng panggang tanpa duri sebagai pengganti kepala manyung. Bagaimana rasanya? Berikut liputannya. Sayur mangut sudah tak lagi asing bagi para pecinta kuliner. Kuahnya yang kental dengan cita rasa pedas membuat para pecinta kuliner tak akan melupakan rasanya. Lazimnya sayur mangut berisi kepala ikan manyung. Namun ada sajian mangut berbeda dari sebuah warung di Jalan Ahmad Yani Pati. Mereka mengganti kepala ikan manyung dengan bandeng panggang. Bukan sembarang bandeng, karena bandeng yang digunakan adalah bandeng tanpa duri. Tentu saja semakin membuat para penikmatnya semakin mudah saat menyantapnya. Mantep banget, pedes, gurih, nikmat pokoknya. Apalagi cuacanya mendung, wah sangat-sangat pas sekali. Tapi kita mulai berinovasi untuk melihat bahwa bandeng kalau dibikin mangut itu seperti gimana. Kalau di pasaran ada dijual juga mangut bandeng tapi masih ada durinya. Dan ini satu-satunya di Pati yang baru sekarang ini mangut bandeng panggang tapi tanpa duri. Jadi semua kita bebas untuk kita mengkonsumsinya. Mangut bandeng panggang tanpa duri bisa dinikmati tanpa nasi ataupun dengan nasi. Satu porsi lengkap dengan nasi harganya Rp24.000. Cukup terjangkau bukan? Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, seorang pekerja bangunan di Kabupaten Klaten menyulap limbah bambu menjadi produk cangkir minum. Tak disangka keisengannya membuahkan hasil karena peminat gelas bambu sangat tinggi. Kreativitas memang tak ada batasnya. Di tangan seorang warga asal Desa Beci, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, ia membuat gelas dari bambu.
Pria 28 tahun ini memanfaatkan limbah bambu panel menjadi barang kerajinan berupa gelas sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kemampuannya membuat cangkir dari bambu ini ia pelajari secara otodidak. Setiap hari sehari-harinya Andi Setiawan bekerja sebagai pekerja bangunan. Namun saat tidak ada tawaran kerja, ia mencoba mengisi waktu luang dengan membuat cangkir bambu. Ia pun mengunggah hasil karyanya di media sosial dan ternyata mendapat respon positif. Permintaan terus mengalir meski usahanya baru dimulai pada pertengahan Januari 2023. Dalam sehari, ia mampu membuat 5 hingga 10 lusin cangkir bambu. Udah sepi mas, kemarin saya di stop, kerja di Ponggok, Banyumili itu kan dirubah kemarin di situ. Nah, terus saya bingung mau cari kerja apa ya, ini kok muncul ide yang dulu ngembangin kayak gini, gimana coba di Facebook update gelas kayak gini, kok ternyata peminatnya banyak sekali. Nggak nyangka ini ternyata pesanan Iya, saya banyak. waktu seminggu, jarak 1 minggu itu nggak nyangka kok sampai bisa kayak gini. Kaget saya juga Ian. Pesanan cangkir bambu datang dari Solo, Bali, Jambi hingga Samarinda. Harga cangkir bambu dimulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 per gelasnya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, melimpahnya bunga sedap malam di Desa Doplang, Kabupaten Semarang mendorong mahasiswa Universitas PGRI Semarang mengembangkan nilai ekonomi hasil alam desa setempat. Ibu-ibu diajarkan mengolah bunga sedap malam menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi. Siapa yang menyangka bunga sedap malam ternyata bisa diolah menjadi beragam produk. Puluhan ibu-ibu PKK di Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dilatih untuk mengolah bunga sedap malam menjadi minyak wangi, minyak telon, hingga penyanitasi tangan atau hand sanitizer. Bunga sedap malam dipilih karena daerah ini adalah penghasil bunga sedap malam terbesar se-Kabupaten Semarang. Luas lahan untuk tanaman ini mencapai 50 hektar. Menanam bunga sedap malam tersebut yang puncak produksinya, puncak itu di hari raya Idul Fitri. Itu biasanya kan permintaan banyak dan juga dari petani juga sudah disiapkan untuk hasil panennya di hari raya tersebut. Selama ini bunga sedap malam dijual tanpa diolah sehingga nilai ekonominya rendah. Namun jika diolah, nilai ekonomi bunga sedap malam menjadi lebih tinggi. Kalau biasanya produk sedap malam ini diambil dari tengkulak, diambil oleh tengkulak kemudian dijual begitu saja. Tetapi dengan kegiatan seperti ini kita akan mengajarkan ke masyarakat bahwa kita bisa meningkatkan nilai jualnya dengan membuat beberapa macam inovasi dari tanaman yang mereka punya. Pelatihan diberikan mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang tengah menjalankan kuliah kerja nyata. Adanya pelatihan menjadi peluang baru untuk meningkatkan ekonomi warga. Ikut berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan keluarga dan umumnya nanti bisa menambah pendapatan asli daerah khususnya di Desa Doplang, plus masyarakat Desa Doplang semakin cerdas dalam mengelola potensi yang ada dan yang pasti tambah sejahtera. Selain belajar mengolah bunga sedap malam, warga juga diajarkan membuat batik dengan pola bunga sedap malam. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.